Oke, suara saya terdengar jelas tidak ya? Cukup jelas kalau saya, Bu. Jelas kok. Oke, kalau gitu. Sebentar ya. Saya mau sambil buka RPS mana ini ya? Ini yang lain kemana? Baru sekitar 15 orang yang bergabung. Pada tidur jangan-jangan. Kayaknya, Bu. Oke, sebelumnya apakah pernah diajar oleh saya? Kayaknya belum, Bu. Belum ya? Ini pertama ya kita ya? Oke, Iya, kalau kok. gitu. eh sambil kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Cikita Giminabela. Kalian bisa panggil saya Bu Cikita. Jadi selama 1 semester ke depan, kita akan belajar terkait mata kuliah penulisan ilmiah. Seperti itu. Kemudian untuk SKS di mata kuliah ini tuh ada dua ya, 2 SKS. Satu SKS-nya itu 50 menit. Berarti kalau 2 100 menit. Jadi kita perkuliahannya selama 100 menit. Kemudian yang berikutnya untuk peraturan terkait keterlambatan pada saat luring. Jadi karena kita ini kan kelas pagi ya di pukul 7.30. Biasanya saya tuh suka kasih keringanan ke mahasiswa untuk telat datang ke kelas saya itu selama 30 menit seperti itu. Jadi maksimal banget pukul 8. Cuma memang kalau misalnya lebih dari itu gitu ya, misal karena ada kendala misalnya kayak motor mogok atau bannya misalnya kempes atau apa di tengah perjalanan, itu silakan saja komunikasikan dengan saya. Jadi supaya saya tahu gitu ya, misalnya ada kendala apa di perjalanan pada saat menuju ke kampus gitu. Tapi biasanya memang kayak 30 menitan sih saya suka berikan mahasiswa toleransi keterlambatan. Karena kan kita kelas pertama ya, biasanya tuh kadang kalau 7.30 tuh mahasiswa suka masih pada di jalan lah, macet atau apa gitu. Biasanya saya suka kasih keringanan seperti itu. Lalu untuk terkait kehadiran, jadi memang setiap dosen itu pasti memiliki apa ya namanya ya, kebijakan sendiri-sendiri gitu ya terkait kehadiran di mata kuliah mereka. Nah, untuk saya sebenarnya gini, memang seharusnya kan 3 kali ya, 3 kali tidak hadir gitu, itu udah maksimal banget. Cuma memang eh kalau di tengah perkuliahan misalnya absennya udah 3 kali nih, nggak masuk, cuma ternyata ada suatu kejadian sehingga tidak bisa hadir ke kampus gitu ya, itu silakan saja tidak apa-apa, nanti bisa dikomunikasikan juga dengan saya seperti itu. Jadi memang maksimal banget tuh biasanya 3 kali sih setiap dosen pasti kayak 3 kali pertemuan tidak hadir, bla bla bla, misalnya ada yang nggak lulus atau lain-lain, itu memang tergantung dengan kebijakan dosen masing-masing. Cuma memang kalau dengan saya, nanti kita fleksibel aja kalau memang 3 kali tidak hadir, kemudian nanti di pertengahan perkuliahan ada sesuatu yang dimana kalian tuh tidak bisa datang ke kampus untuk apa namanya mengikuti perkuliahan, itu juga bisa dikondisikan. Yang penting diberitahukan saja dengan saya seperti itu. Lalu juga untuk nomor WA, saya ada di grup ya, jadi silakan jika ada pertanyaan terkait kendala perkuliahan atau misalnya mau bertanya-tanya terkait tugas, itu bisa WA pribadi ke nomor saya atau di grup diskusi juga boleh seperti itu. Itu tadi terkait peraturan ya di mata kuliah saya. Kemudian sudah tahu kan ya jadwal luring darinya itu ada berapa. Kita ini ada 6 kali luring, kemudian sisanya daring. Jadi memang untuk semester 6 dan 8 ini luringnya 6 kali. Kalau semester 2 dan 4 itu luringnya
7 kali. Jadi, apa namanya, semoga saya sih maksudnya, biasanya selalu mengusahakan untuk hadir luring ke kampus gitu ya sebanyak 6 kali. Tapi kan kadang kan kita nggak tahu ya, maksudnya, ke depannya akan seperti apa, bisa jadi mungkin saya tidak bisa hadir atau gimana nanti itu bisa kita bicarakan di grup gitu ya. Tapi saya selalu mengusahakan untuk selalu hadir luring ke kampus sebanyak 6 kali, seperti itu. Oke, kemudian, ini adalah pertama kalinya kita berkenalan karena sebelumnya ternyata saya belum pernah mengajar kelas kalian gitu ya. Jadi memang untuk semester 1 saya itu sebenarnya mengajar di mata kuliah Bahasa Indonesia. Dulu dosen Bahasa Indonesianya siapa? Semester 1 masih inget nggak? Pak Randi Ramliana. Oke, ya jadi di semester 1 biasanya saya ngajar mata kuliah Bahasa Indonesia, lalu di semester 4 itu SPPGRI, di semester 6 Penulisan Ilmiah, di semester 7 Filsafat Ilmu. Jadi saya mengampu beberapa mata kuliah seperti itu ya. Jadi makanya saya dari kemarin nih kelas RA pernah ngajar nggak ya kayak gitu. Karena takutnya mahasiswa saya, karena memang pernah beberapa kali tuh kayak sempet semester satunya sama saya, semester 6-nya sama saya lagi kayak gitu. Oke, saya izin share screen terkait, RPS ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat RPS-nya? Sudah Terlihat, Bu. Sudah ya? Oke. Jadi pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya RPS, karena memang setiap awal mulai perkuliahan akan seperti apa gitu ya. Dan pasti penulisan ilmiah tuh kita kuliahnya ngapain sih, kemudian tugasnya nanti akan ada apa saja gitu ya. Jadi, eee, kenapa mata kuliah penulisan ilmiah ini ada di semester 6? Mata kuliah penulisan ilmiah ini menekankan, untuk kalian nantinya itu dapat menulis dan menyusun karya ilmiah gitu ya, salah satunya adalah tugas akhir atau TA yang akan kalian kerjakan di semester 8. Nah, biasanya di mata kuliah penulisan ilmiah ini, kalian akan diberikan tugas pembuatan proposal bab 1 sampai 3 seperti itu. Nah, nantinya kalian akan memilih judul yang akan kalian ambil, kemudian kalian akan mengerjakan bab 1, 2, dan 3. Selanjutnya di semester 7 di mata kuliah RPL, kalian akan melanjutkan bab 4 dan 5. Supaya nanti ketika tugas akhir, itu sudah, tidak terlalu, apa ya namanya ya, tidak terlalu mulai dari awal gitu ya, karena memang sudah dipersiapkan. Sebenarnya yang diinginkan seperti itu. Cuma memang jika kalian tanyakan, "Bu, apakah judul ini dan bab 1 sampai 5 ini bisa digunakan di TA nanti?" Itu jawabannya mungkin. Jadi memang saya tidak bisa menjawab pasti, tapi, bisa jadi. Karena memang semuanya itu dikembalikan lagi kepada dosen pembimbing masing-masing nantinya, seperti itu. Cuma memang untuk mata kuliah penulisan ilmiah ini lebih menekankan kepada kalian untuk, ini, proses proses membuat si, bab 1 sampai 3 ini. Cara menulisnya seperti apa, kemudian sistematika penulisannya seperti apa, lalu bagaimana cara, menulis latar belakang, seperti itu. Jadi meskipun judul kalian diubah beberapa kali pun oleh dosen pembimbing materi nantinya, tetapi jika kalian sudah paham cara buat bab 1 sampai 3-nya, insya Allah tidak ada lagi, yang namanya kesulitan gitu dalam menyusun. Karena memang yang sekali lagi yang lebih ditekankan di mata kuliah ini adalah proses pembuatan, untuk bab 1 sampai 3-nya. Cara menulisnya seperti apa, seperti itu ya. Untuk karya ilmiah yang salah satunya adalah tugas akhir yang akan kalian kerjakan nanti di semester 8. Jadi kalau ditanya apakah pasti bisa digunakan, jawabannya mungkin ya. Pokoknya itu dikembalikan lagi kepada dosen pembimbingnya nanti gitu di semester 8.
Karena memang, apa ya, untuk judul-judul yang diangkat pun biasanya disesuaikan dengan apa yang sedang ada pada saat ini gitu ya. Kalau misalnya mungkin kalian pernah dengar sistem pendukung keputusan, nah itu, kakak-kakak kelas kalian di 2 tahun ke belakang menggunakan itu gitu. Nah biasanya nanti akan ada perubahan lagi gitu terkait judul, misalnya yang sedang, banyak sekali diperbincangkan atau misalnya sering sekali digunakan untuk tugas akhir itu judulnya seperti apa gitu ya. Nah nanti untuk, judul yang bisa kalian ambil akan tetap saya berikan juga sebagai bahan referensi atau misalnya kalian punya juga boleh. Lalu untuk contohnya tetap akan saya berikan juga untuk supaya kalian bisa, ada bayangan seperti apa tugasnya, seperti itu ya. Nah, nanti untuk tugas ini dikerjakan selama kurang lebih 1 semester, artinya dikumpulkannya di akhir semester nanti. Jadi memang untuk tugas ini jangka waktunya panjang. Jadi, kita akan mulai mungkin di pertemuan besok, pertemuan 2 akan saya lebih jelaskan lagi beserta dengan contoh-contoh beberapa judul gitu ya, dan juga, contoh dari proposal bab 1 sampai 3-nya. Jadi tidak perlu khawatir terkait tugas ini, karena memang tugas ini, eee, waktunya panjang gitu ya. Jadi kalian bisa mencicil gitu sedikit demi sedikit sampai akhirnya nanti dikumpulkan di akhir semester, seperti itu. Oke, jadi ini adalah RPS dari, penulisan ilmiah ya. Jadi memang penulisan ilmiah ini di sini, mata kuliah yang menekankan agar mahasiswa memahami hakikat karya ilmiah, lalu pola pikir karya ilmiah, kemudian metode, lalu teknik, lalu sistematika penulisannya seperti apa, kemudian cara membuat kutipan, sistem rujukan, kemudian ada pembuatan catatan kaki, daftar pustaka, lalu ada konversi naskah, reproduksi naskah, plagiarisme, dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa hal-hal yang ingin ditekankan di mata kuliah penulisan ilmiah ini. Jadi, bagaimana kalian memahami metode, teknik, cara pembuatan, sebuah karya ilmiah gitu ya. Nah, biasanya dalam tugas keseharian itu kalian sering buat juga sih. Salah satu contohnya itu adalah makalah. Pasti kalian sudah tidak asing dengan makalah ya. Makalah ini pasti pernah kalian buat zaman-zaman SMA, kemudian juga mungkin tugas-tugas perkuliahan gitu ya. Itu biasanya, ada tugas makalah. Nah, makalah ini masuk ke dalam salah satu contoh dari sebuah karya ilmiah ya. Oke, kemudian dipelajari itu ada hakikatnya, karya ilmiah apa saja, lalu ada pola pikir, metode, teknik penulisan, lalu ada sistematika, konversi naskah, kutipan, sistem rujukan, daftar pustaka, reproduksi naskah, plagiarisme, proposal, praktik penulisan jurnal, dan yang terakhir adalah praktik penulisan TA. Nah, semua materi ini sudah ada di LMS kalian, beserta dengan RPS ya. Jadi jika kalian mau mendownload atau mengunduh gitu, misalnya, minggu depan mau belajar pola pikir nih, mau belajar dulu deh, download dulu materinya, mau baca-baca dulu materinya, itu silakan. Sudah ada di LMS kalian masing-masing, seperti itu ya. Lalu di sini juga ada, seperti apa sub CPMK-nya, kemudian indikatornya, lalu bentuk pembelajaran luring daringnya seperti apa. Jadi kalau sub CPMK ini lebih kepada, misalnya mahasiswa mampu memahami, mahasiswa mampu misalnya mengerti gitu ya, lalu ada indikator keberhasilannya itu seperti apa, lalu juga ada bentuk pembelajarannya. Di sini misalnya kalau luring, diskusi, tanya jawab, presentasi, terus misalnya kalau daring menggunakan LMS, Zoom, WhatsApp group, dan juga quizzes. Nah, nanti itu disesuaikan dengan, eee, pembelajaran kita gitu ya. Nah, untuk sub CPMK dari pertemuan 1 sampai 14 itu kurang lebih isinya sama, tapi disesuaikan dengan, judul dari materi yang sedang berlangsung, seperti itu ya. Ini terkait dengan, RPS, seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya terkait RPS dan juga peraturan perkuliahan?
Oke, kemudian terkait perkuliahan daring, nanti, untuk PJ tolong buatkan link Zoom, link Jimit ya seperti kayak tadi, lalu juga, biasanya saya juga minta tolong untuk buatkan link absen menggunakan, Google Form gitu ya, dikirimkan ke grup. Biasanya kayak gitu sih untuk perkuliahan daring. Nah, nanti mungkin untuk perkuliahan daring pun, kita fleksibel atau situasional saja, kayak takutnya saya lagi ada kegiatan apa atau apa gitu ya, sehingga saya tidak bisa menggunakan Gmeet, jadi kita bisa menggunakan WhatsApp Group atau LMS seperti itu ya. Jadi situasional dan fleksibel saja terkait perkuliahan daring. Cuman memang sebisa mungkin saya selalu menggunakan, Gmeet atau Zoom gitu ya, supaya lebih enak lagi untuk menjelaskan karena memang kalau pakai WA Group kadang, eee ya kayak kita nulis gitu ya, kelamaan ngetik, terus juga kadang belum, ada tipe-tipe atau saltik kayak gitu-gitu. Jadi memang saya selalu mengusahakan untuk menggunakan Jimit atau Zoom. Oke, ada pertanyaan terkait RPS dan juga, eee, peraturan perkuliahan? Di sini PJ-nya tadi namanya siapa? Bukan saya Bu, tadi saya wakilin aja. Oh, PJ-nya siapa? Sebentar saya cek dulu Bu. Oke oke oke. Muhammad Iqbal, Bu. Oh, Muhammad Iqbal. Oke kalau gitu. Nah biasanya nanti saya tektokan dengan, PJ ya. Berarti saya tektokan dengan Iqbal terkait perkuliahan. Jadi apa namanya, tidak langsung ke ketua kelas gitu ya, gitu. Oke boleh tolong buka dulu kameranya. Kita akan apa namanya, screenshot untuk bukti kehadiran hari ini dan juga bukti perkuliahan hari ini. Karena memang setiap dosen wajib melaporkan bukti perkuliahan ya, berupa screenshot-an. Ada yang menggunakan laptop mungkin? Boleh minta tolong di-screenshot? Kebetulan saya pakai handphone soalnya. Sabil Bu, Sabil. Oke, tolong ya, Sabil ya. Udah Sudah, Sabil? Bu. Udah? Sudah, Bu. Udah? Oke oke, terima kasih. Kirim ke grup ya. Oke, bisa Ya, ditutup Bu. kembali kameranya, nggak apa-apa. Oke, kemudian terkait, Jimit atau Zoom, kita juga pakai yang gratis aja ya, yang 30-40 menit mati. Jadi setelah itu tidak perlu bikin link lagi. Jadi mungkin kita kalau udah mati di Jimit atau Zoom-nya, kita bisa pindah ke WhatsApp Group. Karena lumayan juga kan itu nyedot kuota, kasihan kalian juga kalau misalnya harus bener-bener kayak, 100 menit menggunakan, Jimit gitu ya. Karena kan tidak hanya satu mata kuliah pasti di satu minggu, pasti ada beberapa, jadi pasti lumayan banget, nyedot kuotanya, seperti itu. Oke, saya juga mau menjelaskan materi pertemuan pertama hari ini. Sebentar, mana ini ya? Oke. Ya, apakah sudah terlihat?
Udah, Bu. Udah, Bu. Udah ya? Oke, pertemuan pertama ini membahas tentang hakikat karya ilmiah. Jadi pengertian karya ilmiah sendiri merupakan hasil kerja menulis yang membahas masalah tertentu ditinjau dari segi keilmuan. Masalah yang dibahas dalam karya ilmiah ini mengacu pada ketentuan dan pola tertentu berdasarkan pengamatan atau penelitian. Jadi memang karya ilmiah ini biasanya dibuat oleh peneliti atau disusun oleh peneliti berdasarkan bidang keilmuan tertentu gitu ya. Misalnya kayak saya jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia gitu lulusannya. Berarti karya ilmiah yang saya buat itu berkaitan dengan bahasa, berkaitan dengan tanda baca, seperti itu. Nah, sama dengan kalian anak teknik informatika, berarti nanti karya ilmiahnya atau misalnya tugas akhirnya gitu ya, itu berkaitan dengan apa? Dengan pemrograman, dengan algoritma dan lain-lain. Jadi memang itu disesuaikan dari segi bidang keilmuan masing-masing. Lalu yang berikutnya biasanya juga karya ilmiah ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam sebuah objek. Jadi biasanya juga eh, berangkat dari sebuah apa ya pertanyaan gitu ya, agar nantinya dapat menemukan jawaban, dilakukan penelitian, makanya bisa dianggap sebuah karya ilmiah. Lalu juga biasanya, karya ilmiah ini ditulis secara sistematis dan kebenarannya serta keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sistematis itu artinya berurutan, berkesinambungan, karena memang biasanya itu sudah punya template masing-masing ya, seperti apa bab satu isinya ada apa saja, lalu bab 2 juga sama, isinya ada apa saja, sampai bab 5. Lalu biasanya kebenaran dan keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan, artinya memang segala data dan juga fakta yang ada di dalam karya ilmiah itu dapat dibuktikan kebenarannya, seperti itu. Sama dengan kalian juga nanti ketika TA, itu biasanya nanti akan, membuat surat pernyataan dan tanda tangan di atas materai. Membuat surat pernyataan ini digunakan untuk, sebagai apa ya, bukti pertanggungjawaban bahwa memang TA kalian ini adalah kalian sendiri yang menyusun, bukan hasil kayak plagiarisme atau jiplak dari, karya-karya ilmiah orang lain, seperti itu. Lalu yang berikutnya, karangan ilmiah adalah karya tulis yang memaparkan pendapat, gagasan, tanggapan, atau hasil penelitian yang berhubungan dengan kegiatan keilmuan dan menggunakan ragam bahasa keilmuan. Jadi meskipun memang dibubuhi dengan Eee, gagasan, pendapat gitu ya, tapi tetap dia ini, harus apa ya, harus objektif gitu ya dari segi, data dan fakta, tidak boleh subjektif. Karena memang, mmm, biasanya gitu ya, biasanya itu ada paparan gagasan dan pendapat kalian juga di dalam si karya ilmiah ini, yang paling banyak ditemukan itu di bagian latar belakang biasanya. Cuma memang meskipun begitu tetap harus seobjektif mungkin ya untuk penulisannya. Lalu juga biasanya, dalam menganalisis data, seorang peneliti atau penulis harus menggunakan pengalaman dan pikiran yang logis. Artinya memang dapat diterima oleh akal pikiran manusia. Jadi, sebuah karya ilmiah yang ditulis membahas tentang masalah tertentu di bidang keilmuan berdasarkan pengamatan atau penelitian yang memaparkan pendapat, gagasan, dan tanggapan secara sistematis, objektif, logis, serta menggunakan ragam bahasa ilmiah atau ragam bahasa baku gitu ya maksudnya. Pasti kalian sudah tahu lah ya, contoh ya kecilnya banget itu dalam bentuk makalah gitu. Tapi biasanya makalah itu, sederhana, dia cuma bab satu 2 3. Bab satu misalnya pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 misalnya simpulan. Itu versi sederhananya gitu ya. Lalu yang berikutnya ada tujuan karya ilmiah. Yang pertama menyampaikan gagasan kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Nah, tujuan ini biasanya berkaitan dengan publikasi dari sebuah karya. Jadi memang biasanya gitu ya, kalau karya ilmiah kalian ini, kalian tulis, biasanya kadang dipublikasikan gitu, melalui apa, misalnya melalui jurnal, kemudian juga kadang kan kayak syarat lulus itu kalian naruh hardcover skripsi atau TA gitu ya di perpustakaan. Nah itu bisa digunakan untuk peneliti-peneliti berikutnya. Lalu memenuhi tugas yang diberikan sebagai prasyarat dalam studi. Nah tujuan seperti ini biasanya berkaitan dengan tugas penulisan
Biasanya contohnya makalah gitu ya dari dosen, lalu penulisan skripsi, tesis, dan juga disertasi. Nah ini kalau kalian kan S1 jenjangnya skripsi berarti ya penulisannya sebagai syarat eh, studi gitu atau misalnya syarat kelulusan. Lalu mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan ilmiah. Misalnya karya ilmiah kalian seminarkan, kemudian nanti akan diskusi gitu ya dengan para ahli di bidang tersebut, diskusi panel dan lain-lain. Lalu mengikuti perlombaan tulisan karya ilmiah ini juga sering ya mahasiswa ikut lomba karya ilmiah. Lalu ada menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu seperti berbagi artikel penelitian. Nah, ini tadi artikel ya di jurnal. Nah, nanti kalian juga kalau tidak salah itu ketika TA akan submit itu juga tuh artikel di jurnal. Nah, nanti artikelnya dibuatnya dari mana, Bu? Dari TA kalian. Cuman versi lebih lebih apa ya, lebih singkat gitu ya, karena biasanya artikel itu kayak sekitar 6 halaman, 7 halaman aja, nggak terlalu banyak. Kalau skripsi kan atau TA itu kan bisa ratusan lembar. Nah, ini dibuat versi lebih mininya gitu dalam bentuk artikel. Lalu yang berikutnya ada manfaat. Yang pertama mengembangkan keterampilan membaca yang efektif karena ia harus membaca berbagai rujukan sebelum menulis. Jadi memang sebelum kalian nulis atau meneliti gitu ya, biasakan membaca sumber rujukan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya eh, kosakata kalian bertambah, kemudian juga wawasan kalian bertambah karena nanti dari literatur atau apa namanya, bahan bacaan yang kalian baca itu, kalian bisa dapat, menulis gitu ya, kemudian bisa dituangkan ke dalam latar belakang biasanya. Lalu memberikan kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Nah ini memang, ini paling sering ada itu di bagian latar belakang ya. Jadi kayak hampir berapa puluh persen isi latar belakang kalian itu adalah gagasan kalian sendiri berdasarkan hasil pemikiran. Jadi makanya biasakan membaca sumber rujukan dulu gitu ya atau buku-buku, referensi. Kemudian mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan seperti menggunakan katalog dalam mencari buku gitu di perpustakaan. Nah ini pasti juga kalian udah nggak asing karena sekarang biasanya tuh kalau di perpustakaan itu pasti menggunakan e-katalog ya. Jadi kalau kalian sering baca, sering main ke perpustakaan itu udah bukan hal yang aneh lagi sih. Lalu meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Karena memang setiap karya ilmiah itu pasti punya template-nya masing-masing. Jadi pasti kalian akan lebih mudah lagi dan tidak kesulitan kalau kalian sudah terbiasa gitu ya. Dalam menulis, menyajikan fakta dan data. Lalu memberikan kepuasan intelektual, yaitu suatu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menjanjikan suatu hasanah pengetahuan. Jadi maksudnya itu adalah hmm, ketika kalian menulis karya ilmiah, apalagi karya tersebut artinya bermanfaat untuk orang banyak, pasti akan memiliki kepuasan tersendiri ya. Maksudnya, oh alhamdulillah ternyata apa yang saya tulis dapat bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Jadi ada kepuasan intelektual gitu. Karena memang kan salah satu amal jariah yang tidak terputus itu adalah ilmu yang bermanfaat ya. Makanya nanti nulis TA-nya atau karya ilmiahnya jangan asal-asalan supaya peneliti berikutnya ketika menjadikan karya ilmiah kalian itu, sebagai sumber rujukan, dalam artian itu memang, benar gitu ya, isinya gitu. Jadi nggak asal-asalan. Karena kalau asal-asalan kan berarti nanti diikutin sama yang berikutnya, salah lagi gitu. Kemudian menyumbangkan perluasan cakrawala pengetahuan. Lalu yang berikutnya ada ciri-ciri, ada logis, artinya dapat diterima oleh akal pikiran, lalu sistematis, disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya kesinambungan. Seperti yang saya katakan tadi, biasanya ada template untuk isi daripada si karya ilmiahnya gitu ya, TA-nya.
Memang, biasanya untuk, subbabnya itu setiap prodi pun kadang beda ya isinya ya, jadi memang disesuaikan dengan prodi masing-masing gitu. Lalu objektif artinya segala keterangan yang dikemukakan menurut apa adanya. Keobjektifan ini nampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan. Lalu lengkap dari segi masalah diungkapkan secara lengkap. Lalu lugas artinya pembicaraan langsung kepada hal pokok atau tidak bertele-tele. Lalu seksama maksudnya berusaha menghindari diri dari segala kesalahan seberapapun kecil. Artinya menjadikan kita manusia yang lebih teliti gitu ya. Jadi karena karya ilmiah ini nantinya akan dipublikasikan gitu. Jadi kalau bisa dicek kembali gitu, misalnya kayak tanda bacanya, kemudian huruf kapitalnya, apakah ada saltik atau typo kayak gitu-gitu. Lalu menyajikan fakta, setiap pernyataan, uraian atau simpulan dalam karya ilmiah harus faktual. Lalu kebenarannya dapat diuji atau empiris, artinya memang itu sudah sesuai dengan metode gitu ya yang digunakan. Lalu terbuka, yaitu konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah seandainya muncul pendapat baru. Mungkin di sini ditekankan kepada menjadi manusia yang tidak anti kritik gitu ya, artinya terbuka dengan pandangan baru, kemudian pendapat baru. Lalu berlaku umum, semua simpulannya berlaku bagi semua populasi. Karena biasanya ketika ambil data itu ada yang namanya sampel populasi. Nah, bagaimana caranya supaya si simpulan ini dapat, berlaku untuk semua orang atau semua populasinya, seperti itu. Lalu penyajiannya menggunakan ragam bahasa ilmiah atau bahasa baku, kemudian tuntas artinya segi masalah dikupas secara mendalam dan selengkap-lengkapnya. Biasanya itu sampai menemukan simpulan gitu ya. Lalu ada jenis karya ilmiah, seperti yang saya katakan tadi ya, makalah itu versi lebih sederhananya banget, itu biasanya sering kalian kerjakan juga untuk tugas. Lalu ada kertas kerja atau paper gitu ya. Kemudian ada artikel, nah yang tadi juga ya, biasanya kalau kalian nulis TA nanti kalian akan juga harus membuat artikel dari TA kalian yang akan kalian submit ke dalam jurnal. Lalu ada skripsi, biasanya ini ditulis oleh mahasiswa program S1, hanya menguji teori yang sudah ada, sama dengan tesis sebenarnya kalau untuk, menguji teori yang sudah ada ya. Jadi S1, S2 itu dia menguji teori yang sudah ada gitu. Tapi kalau disertasi atau untuk S3 dia biasanya mengemukakan dalil atau teori baru berdasarkan hasil temuan. Makanya kalau misalnya kalian nanti S3 misal suatu saat gitu ya, terus kalian, buat teori baru nih, kemudian teori kalian tuh mau kalian namain pakai nama kalian sendiri gitu. Misalnya contoh, teori Naya, atau teori Sabil gitu, atau teori Cikita itu nggak apa-apa. Karena memang itu artinya apa, artinya itu adalah, temuan gitu ya, yang dianggap sebagai temuan yang, orisinal, yang asli. Memang kalian yang menemukan gitu, makanya biasanya untuk teorinya itu boleh menggunakan nama sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih. Paling cuma itu aja sih untuk materi hari ini, hanya 12, salindia atau 12 slide ya. Ada pertanyaan terkait materi hari ini? Oke, saya absen dulu ya. Muhammad Anwari ada? Risna Aziska Pratama? Hadir, Bu. Guntur? Guntur ada, Guntur? Muhammad Rizky Fahri? Ada Rizky Fahri? Farda Hikmatul Maula? Hadir, Bu. Muhammad Rafi? Muhammad Arayan?
Hadir, Bu. Naya Amelia Putri, Hadir, Bu. Jimli Ramadan, Muhammad Alfarizi, Syafi'i, Muhammad Hadir, Arif, Bu. Muhammad Zulfan, Sabila Rusdi, Hadir, Bu. Muhammad Danu, Putri Nirmala, Hadir, Bu. Sultan Abiyu, Hadir, Bu. Julfi, Muhammad Fauzi Darussalam, Hadir, Bu. Rangga, Rizky Septiadi, Hadir, Bu. Ainur, Hadir, Bu. Muhammad Alif Ramadan, Firza Putra Hilmani, Hadir, Bu. Nabila, Fajar Ramadan, Ferry, Bu, Fajar Ramadan hadir, Bu. Fajar Ramadan hadir, oke. Hadir, Bu. Ferry, Muhammad Iqbal, Muhammad Fadilah, Hadir, Bu. Beni Akbar Suparman, Rama Alifiar, Hadir, Bu. Andri, Saya, Bu. Rezi Ahmad Fahlevi, Zara Nur Afita, Hadir, Bu. Muhammad Arya, Hadir, Bu. Yordi, Hadir, Bu. Ahmad Reza. Ada yang merasa belum saya panggil? Udah kayaknya ya. Oke. Ada pertanyaan terkait perkuliahan hari ini? Tidak ada. Oke. Kenapa Julfi? Emang belum ada ya? Oke, ya udah ntar saya cek lagi ya. Berarti saya lupa generate kayaknya deh. Nanti saya cek lagi ya untuk materinya ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Saya kirimkan aja di grup juga deh ya untuk materinya ya. Iya, Bu. Sebentar. Tadi saya pikir saya udah share di grup, ternyata belum ya. Astagfirullah. Lupa. Mana nih? Pertemuan pertama. Oke. Nah, bisa dibaca kembali nanti ya. Ntar coba saya cek kembali LMS-nya karena memang saya belum buka laptop lagi. Oke, kalau gitu ada pertanyaan lain? Bu, saya tadi Muhammad Alfarizi hadir, Bu. Mic saya tadi nggak bisa, Bu. Oke, bentar. Muhammad Alfarizi. Iya. Ya, udah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada mungkin perkuliahan hari ini kita cukupkan ya. Jadi memang untuk hari